Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Ya, shalom, shalom, puji Tuhan, Shalom. haleluya. Sukacita Tuhan Shalom. kiranya ada di hati kita. Terima kasih Bapak Ibu. Saya langsung mohon izin untuk mute Bapak Ibu semua, ya. Oke, puji Tuhan, saudara. Mari sama-sama kita siapkan hati, siapkan catatan saudara, dan juga siapkan juga untuk Alkitab ya, karena ada pesan Tuhan hari ini yang spesial untuk saudara dan saya, untuk kita semua yang mengasihi Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa dulu saudara, Bapak Ibu yang terkasih. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang ajaib, penasehat yang mulia, penasehat yang agung, Raja di atas segala raja, juru selamat kami. Kami siap untuk masuk dalam mesbah doa pergantian tahun. Berbicaralah melalui mulut lidah hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai saluran berkat untuk membawa umat-Mu masuk ke tahun 2026. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, dan kami berdoa sebagaimana Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita bertepuk tangan di tempat kita masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan juga anak yang mengasihi Tuhan. Baik saudara, kita mau sama-sama naikkan pujian. Kita mau perkatakan dengan iman saudaraku ya, dalam ibadah mesbah ya, tepatnya mesbah doa pergantian tahun ini. Oke, silakan Kak Alda. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, kota perlindungan.
menyampaikan pujian ini. Di tengah dunia yang semakin bergelora, tanpa perlindungan-Mu Tuhan, semuanya binasa. Percaya dan ku berserah, ku takkan dapat tergoyahkan.
Yesus, terima kasih ya Tuhan. Ada hal-hal yang tidak kami mengerti. Ada berita yang membuat kami merasa lelah dan sedih. Ada kekhawatiran masa depan yang belum jelas. Namun itu hanya untuk orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, semuanya adalah sebuah kepastian bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan penjagaan-Mu atas kami. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat Kak Aldan yang sudah membantu hari ini. Puji Tuhan ya, kita beri tepuk tangan sekali lagi kalau gitu ya. Haleluya ya, puji Tuhan. Hari ini luar biasa. Walaupun tidak ada bunyi dardedor, tetapi hentakan Kajun tadi sangat dardedor ya. Menemani saudara dan Anda semua yang mungkin juga deg-degan juga ya. Saudaraku yang terkasih, saya mau mengajak saudara untuk sepakat dengan gereja kami dan komunitas kami ya, yaitu OIC dan juga BW bersama Christ Gen dan juga Christ Kids, bahwa kita akan memasuki tahun 2026 dengan tema yang solid dari mulai Januari sampai Desember, sesuai dengan tuntunan Roh Kudus, dengan visi yang sama, tidak akan berubah, misi juga tetap, tetapi kita pertajam. Namun yang pasti saudara, renungan pergantian tahun hari ini adalah ketika ada banyak orang yang tertidur, ada banyak orang yang terlelap menjelang pergantian tahun, diberkatilah saudara sekalian dan saya yang tidak terlelap hari ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik saudaraku, mari kita buka di Mazmur pasal 121 ayat 1 sampai dengan 8. Ini pesan yang sangat-sangat pribadi, pastoral dan juga profetik. Kiranya sahabat sekalian boleh dapat mencatat dan menjadikan sebagai sebuah pegangan, supaya kita benar-benar mendapat apa yang dijanjikan. Dikatakan di sana, Tuhan penjaga Israel, nyanyian ziarah. Kita baca sama-sama di tempat kita masing-masing. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan ya saudara. Anda mau tepuk tangan silakan saudara. Haleluya, puji Tuhan ya. Bapak Ibu yang terkasih, tentu kita berharap bahwa memasuki tahun 2026, yang pertama adalah aku melayangkan mataku ke gunung-gunung ya. Dalam teks Ibrani ini dikatakan sebagai nasa ya, dibaca nasa. Ya, nasa ini artinya
mengangkat pandangan dengan kekuatan kesadaran dan juga keberserahan, bukan dengan kepanikan, namun juga bukan karena respon reaktif, tetapi sungguh-sungguh benar-benar fokus, ya. Artinya tertuju, tahu bagaimana kita melihat ke atas, ya. Bukan karena sesuatu baru lihat ke atas, tetapi sebelum terjadi sesuatu kita melayangkan ke atas, ya. Melayangkan mata ke gunung-gunung, ya, berarti benar-benar menyadari bahwa ada satu hal yang besar di depan saya ini. Ya, apa yang besar, saudara? Katakan Shomer, ya. Shomer, apa itu Shomer? Penjaga yang agung, ya, yang menjaga secara terus-menerus tanpa jeda, saudaraku yang terkasih, ya. Jadi kajian dari yang kita baca ini di ayat yang pertama ini adalah bicara tentang iman yang tenang, ya. Saudara, kita memasuki tahun 2026. Penting sekali kita harus memiliki iman yang tenang. Karena kita percaya bahwa kita punya penjaga yang tidak terlelap. Amin. Bukan karena dia maha kuat, tetapi karena dia adalah setia. Amin. Itu sebabnya di ayat yang ketiga dan keempat berkata apa? Ia tidak terlelap dan tidak tertidur. Artinya tidak tertidur, bukan tidak tidur loh, tetapi tidak tertidur. Berarti Tuhan tidak pernah nggak sengaja, semuanya dalam rancangan yang matang, ya. Di saat kita capek, di saat iman kita mulai melemah, di saat doa kita udah mulai agak memendek. Tahukah saudara, sepanjang tahun ini penjagaan Tuhan itu nggak pernah memendek. Penjagaan Tuhan tidak pernah melemah, dan Tuhan tidak pernah capek menjaga saudara. Amin. Kalau kita punya dasar ketenangan rohani seperti ini, kita harus jaga melalui apa? Kerajinan kita. Tapi bukan karena kerajinan kita semata, tetapi karena apa? Sekali lagi, Dia adalah setia. Dan kesetiaannya itu konsisten, tidak pernah berubah. Nah, bagaimana caranya supaya menjaga iman yang tetap tenang, lalu kemudian tetap percaya bahwa kesetiaan Tuhan tidak pernah berkurang atas kita? Berikutnya adalah harus ada sesuatu yang menjaga keteguhan iman kita. Karena Tuhan adalah setia, Dia berjaga, Dia menjaga, Dia sang penjaga yang agung. Nah, respon kita harus apa? Harus setia. Katakan, kalau Tuhanku adalah setia. Sambil terletakkan tangan di dada, perkataan sama-sama sekali lagi. Kalau Tuhanku adalah setia, maka responku juga setia. Setia apa, saudara? Ayo, setia dalam apa? Setia dalam doa pagi. Di mana? Di BW, Senin sampai Jumat. Lalu setia dalam apa lagi? Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua apa? Mesbah keluarga. Ya. Lalu setia apa lagi? Saat teduh pribadi masing-masing. Lalu setia apa lagi? Setialah beribadah setiap minggu di gereja Tuhan. Ya. Baik di OIC ataupun di gereja lokal saudara, harus setia. Jangan karena sesuatu Anda tidak lagi, nggak bisa nih, nggak ke gereja nih. Saudara, udah nggak zaman lagi gereja kalah sama kondangan. Udah nggak zaman lagi, Bapak Ibu. Saudara, Anda membutuhkan berkat yang spektakuler, Anda butuh solusi di tahun 2026 ini. Dengan peristiwa dan begitu fluktuasinya mata uang, bencana di mana-mana, perubahan geopolitik. Saudara, 2026 ada banyak orang yang takut, ada banyak orang yang pesimis.
Masakah kita masih kalahkan ibadah dengan kondangan teman? Saya katakan udah gak zaman lagi. Udah gak zaman lagi saudara dilarang oleh pendeta atau gembala dengan ancaman kalau minggu tidak pelayanan, minggu tidak ibadah, maka saya coret dari pelayanan, saya coret dari gereja. Udah gak zaman lagi saudara. Saya gak masuk surga, Anda juga gak masuk surga. Karena saya pun mendidiknya dengan cara yang salah. Berarti apa? Setia dalam ibadah. Yang terakhir apa saudara? Yang terakhir adalah lakukanlah keempat hal ini bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bukti relasi pribadimu untuk memelihara iman. Jadi yang pertama apa? Setia doa pagi BW, setia mesbah keluarga, setia saat teduh pribadi, setia ibadah di gereja. Dan yang kelima, lakukan keempat hal tadi bukan sebagai kewajiban, tetapi sebagai bukti relasi pribadi kita dengan Tuhan demi memelihara keteguhan iman. Ya, mesbah doa, ibadah, saat teduh itu bukan beban saudara. Karena mesbah doa, ibadah dan saat teduh adalah tempat iman kita dipulihkan, dibangkitkan. Dan karena itu saat kita melangkah ke tahun 2026 dalam waktu 11 menit lagi kalau tidak salah, kita tidak bisa mengandalkan dunia lagi. Dunia gak stabil. Kita gak bisa lagi mengandalkan mata uang yang kita simpan. Kita gak bisa lagi mengandalkan kekuatan kita sendiri. Gak bisa. Suka atau tidak suka, kenyataannya adalah tidak akan ada yang bisa. Hanya bisa mengandalkan kesetiaan Tuhan Yesus sebagai sang penjaga yang tidak terlelap. Amin. Dan apa yang saya sampaikan ini adalah tema rohani dan profetik sepanjang tahun 2026. Ya, baik OIC, BW, Christgen, Christ Kids, yaitu tahun 2026 adalah tahun dalam iman yang tak tergoncangkan. Amin. Amin saudara. Kita mau baca lagi di Mazmur 121 ayat 1 sampai dengan yang ke-8. Katamu kita ganti dengan kataku, sambil kita letakkan tangan di dada. Lalu kita mau mempersiapkan diri, ya, bersyukur kita masih bisa menikmati berkat bersama dengan keluarga saudara. Ya. Tuhan penjagaku, Israelnya kita gantiku, ya. Tuhan penjagaku, ya. Letakkan tangan di dada. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagaku tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjagaku. Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku. Di sebelah tangan kananku. Matahari tidak menyakiti aku pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga aku terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawaku. Tuhan akan menjaga keluar masukku dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita beri tepuk tangan. Oh, haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Mari sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa saudaraku yang terkasih. Jadilah tenang, fokus kepada apa yang saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Bapa yang kekal, Raja damai, penasehat yang ajaib. Di ambang pergantian tahun menuju 2026, kami tidak mau membawa kesombongan kami. Kami tidak mau membawa lagi kemalasan kami di tahun yang lalu. Kami tidak mau lagi mengandalkan apa yang kami anggap bisa.
Tetapi kami mau mulai dengan modal hanya kepercayaan mutlak dan iman yang tak tergoncangkan. Kami percaya Engkaulah penjaga kami yang tidak terlelap di tahun 2026 nanti. Engkau menjaga keluarga kami, menjaga pekerjaan kami, menjaga pelayanan kami, menjaga komunitas kami, menjaga tumbuh kembang anak-anak kami, menjaga masa tua kami, menjaga rumah tangga kami, menjaga gereja kami, menjaga wilayah kami tinggal, menjaga pulang pergi kami, dan menjaga bangun dan tidur kami, menjaga hari-hari demi hari-hari kami, menjaga bangsa dan negara kami. Dan bagian kami adalah memastikan, memelihara iman kami untuk tetap terjaga. Untuk itu, kalau Engkau setia, maka kami akan memilih tetap setia di mesbah doa kami, tetap setia di doa pagi BW, di mesbah keluarga, saat teduh pribadi, dan tetap setia untuk beribadah di setiap minggu. Dan kami lakukan keempat hal tadi bukan karena sebagai kewajiban semata, tetapi dengan sadar dan kepercayaan penuh untuk demi memelihara iman kami tetap teguh dan tak tergoncangkan. Terima kasih ya Tuhan, Engkau penjaga kami, Engkau Yesus Kristus Tuhan, penjagaku tidak pernah terlelap. Dalam nama Tuhan Yesus, buka tangan saudara. Sebentar lagi kami akan mendengar letupan, kami akan mendengar sorak-sorai. Kami tidak lupa, ada saudara-saudari kami yang tidak bisa merayakan tahun baru dengan layak. Mereka masih hidup dalam ketakutan, kecemasan, kekhawatiran dengan bencana. Pakailah kedua tangan kami ini jikalau Engkau memberkati, untuk dapat memberkati mereka, mulai dari mendoakan mereka dengan tulus, atau menyalurkan berkat-Mu tanpa harus diketahui banyak orang. Namun yang terpenting adalah Engkau tahu bagian yang kami lakukan. Dan biarlah kedua tangan kami ini akan menerima berkat, akan semakin giat dalam belajar, dalam bekerja, dalam melayani, dalam melakukan segala pekerjaan yang baik yang telah Engkau sediakan. Kami akan memasuki tahun 2026 sebagai tahun dengan iman yang tak tergoncangkan. Kalau Engkau adalah pribadi yang tak tergoyahkan, maka kami pun akan tinggal dalam kerajaan tak tergoncangkan itu. Terima kasih untuk berkat yang akan kami terima. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dan anak-anak sekalian, percayalah dengan iman, tangkap doa berkat ini. Jikalau engkau setuju, engkau boleh memperkatakan amin, bahwa mulai saat ini diberkatilah segala hal yang akan kau lakukan kali pertama memasuki tahun 2026 nanti. Kemanapun engkau pergi, dari manapun engkau datang, Tuhan Yesuslah penjagamu. Bagaimana perjuanganmu, usahamu, studimu, Tuhanlah penjagamu yang tidak terlelap. Dan inilah berkat-berkat itu, bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberimu damai, sejahtera, dan janji-Nya seperti janji kepada Abraham, Ishak, dan juga Israel. Maka janji itu pasti tergenapi di dalam hidupmu, sebab Dialah penjaga yang tak terlelap. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang siap memasuki tahun 2026, sama-sama katakan amin. Haleluya. Wow, haleluya.
Dari tempat kami ucapkan untuk semua keluarga besar, baik OIC, BW, Christ Gen, Christ Kids, dimanapun saudara-saudari berada, selamat memasuki tahun 2026. Tidak perlu lagi sibuk mencari resolusi, karena 2026 dengan iman yang tak tergoncangkan, engkau akan mendapat solusi dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Selamat tahun baru. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Jangan lupa saudara, kita punya Tuhan yang apa? Mana jempolnya? Yang baik. Baik, sangat baik, sangat baik, selalu baik, namanya baik, namanya Yesus. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita ketemu di BW tanggal 2 Januari besok, masih libur, nanti pagi. Besok baru kita ketemu ya. Tuhan berkati, shalom. Kita lihat kembang api dulu ya, sebagai cara kita untuk menikmati sukacita. Tuhan berkati, shalom. Bye. Selamat tahun baru Abuni Bapak Ibu semua. Amin. Ya, tahun 2026 tahun dengan iman yang tak tergoncangkan. Haleluya. Selamat tahun baru.